Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, sepertinya sampai saat ini masih rame pembahasan tentang Trans 7 yang menyiarkan seputar pondok pesantren yang dianggap pemberitaan yang mencemarkan nama baik pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. Walaupun pihak dari Trans 7 sudah minta maaf secara resmi, baik itu direkturnya dan segala staf-staf atau pihak terkait yang memproduksi acara tersebut, tapi tetap dari pihak pondok pesantren mengajukan beberapa tuntutan. Sampai masalah ini dimediasi oleh anggota DPR Komisi 8. Sebelum kutanggapi, coba kita tengok dulu videonya seperti apa, kronologi awalnya sampai ada rapat di DPR itu tadi, dimediasi oleh DPR tadi. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya sampai usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Mendidik, setuju nggak ya? Karya itu menunjukkan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan apa yang disebut dengan cherry picking. Jadi narasi dulu dibuat. Makanya kenapa tadi dari Himasal minta siapa naratornya, siapa penulis naskahnya dan lain sebagainya, siapa di belakangnya dan lain sebagainya. Makanya tadi saya setuju, hentikan program ini, tetapi harus dilanjutkan. Hentikan program ini dan program sejenis. Karena banyak sekali program-program, walaupun ibu tadi bilang ada program dan penghargaan, tapi justru di sisi lain ada program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Dan saya mohon KPI bahwa catatan itu jadi catatan, bahwa audit terhadap stasiun manapun yang telah menyakiti, melukai pesantren dan kiai dan tidak paham dengan kiai, itu perlu ditinjau izinnya. Nah, itu cuplikan awal mula terjadinya perselisihan antara Trans 7 dan pesantren Lirboyo sampai di mediasi di DPR ya. Nah, kalau menurutku memang hal-hal kayak gitu itu ya nggak perlu dipublikasikan juga ya. Dan yang paling penting nggak perlu dilakukan juga ketika santri atau jamaah itu mau salaman aja harus ngesot-ngesot atau jalan bebek gitu kan, apalagi cuma mau ngasih amplop gitu, ngapain harus seperti itu gitu kan. Dan ada juga tuh yang santri-santri yang kecil juga ketika mau dibagikan makanan itu sampai jalan-jalan bebek gitu. Nah, itu juga seharusnya nggak pantas juga dilakukan. Nah, tapi ketika itu dipertanyakan, katanya itu bagian dari adab atau akhlak kepada orang yang dihormati kayak kiai atau ustadz atau pengajar-pengajar yang lain. Seperti itu tuh budaya yang memang sudah diwariskan dari sejak lama turun-temurun sampai sekarang ini. Kalau dilihat dari kacamata pondok pesantren itu sebuah lembaga pendidikan, persoalannya apa relevansinya antara jalan jongkok begitu dengan pendidikan ataupun akhlak seseorang? Terus yang jadi pertanyaan lagi, kalau itu memang sesuatu yang baik atau hal yang baik, kenapa ketika fakta itu diungkapkan di media dan dinarasikan segala macam, ya, itu jadi terkesan buruk dan terkesan menyalahkan pihak-pihak yang menayangkan video-video itu. Misalnya aku kasih perumpamaan, ada seorang pengelola pondok pesantren yang memberikan makan gratis setiap hari kepada santri-santrinya tanpa harus merangkak-merangkak atau tidak menerima amplop dari jamaah ataupun santri-santri karena beliau adalah seorang pengusaha tambang misalnya, atau pengusaha perkebunan, atau saudagar kaya raya misalnya. Nah, itu kan mau dinarasikan kayak gimana pun ya tetap aja keren gitu kan, mulia lah bisa dibilang begitu kan. Jadi kalau memang faktanya itu baik, ya dinarasikan bagaimanapun akan tetap terkesan baik kalau menurutku ya. Nah, ini ada juga video yang unik dan cukup menarik yang juga terseret dalam pembahasan seputar pondok pesantren ini ya, ataupun Trans 7 ini. Delekeun mun dibalakeun delekeun. Acan. Eta naon? Atuh beureun hasim teu? Sok atuh teu. Lah teh mah. Di mana ya jeruknya? Ayo mere jeruk dah. Bagus. Wah, ketinggali cakang jeruk baik mah. Beureun. Jadi kabeh ya. Kali itu sini 2 kali, baru maju. Tah, bola dewa. Tuh. Acin ke viral yo. Harus jalan gitu-gitu eta teh cenah dari makan. Pan geus tadi, mana 2 kali yo. Siap. Wah, cah, 3 gua tuh. Ini mungkin
memang cuma oknum ya, nggak semua. Nggak ada juga yang bilang semua pondok pesantren itu kayak gini, nggak ada juga yang bilang semua pondok pesantren itu buruk gitu kan. Tapi ini kan yang memang tersiar sampai ke kita, yang memang fakta. Video-video ini yang ditanggapin juga video-video yang seperti ini. Video-video yang bagusnya juga ada yang menanggapi secara objektif ya bagus juga. Dan ketika video-video seperti ini ditanggapin secara tidak baik, ya harusnya bisa terima gitu kan dari pihak-pihak terkait. Jangan malah justru arogan, dianggap ini menarasikan yang begini yang begitu, malah balik menyalahkan pihak lain gitu kan. Jadi saran aku ya yang punya otoritas itu tegur ya, ketika ada fakta-fakta yang seperti ini. Jangan ketika ada orang yang nggak punya otoritas ya, kayaknya misalnya aku ini kan buat video mengkritik yang begini-begini, dianggap malah menarasikan berita-berita yang nggak baik gitu, menjatuhkan pondok pesantren tertentu lah gitu kan. Nah, menurut aku memang perlu dikaji juga ya. Kayaknya kemarin memang dari DPR itu terkesan lebih membela ke pondok pesantren. Karena memang iya harus diakui pondok pesantren itu ya dari dulu itu tempat lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang berjuang memerdekakan bangsa kita ini ya, nggak bisa kita nafikan itu juga pasti iya. Tapi ya harus objektif juga gitu kan. Nah jadi kayak yang dibilang bapak DPR itu tadi juga perlu di Trans 7 itu perlu diaudit, dievaluasi lagi untuk acara-acaranya, khususnya acara-acara yang seperti keagamaan gitu kan. Nah sama pondok pesantren juga perlu diaudit, dievaluasi juga gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau ada edukasi mana yang memang produk-produk budaya ataupun ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Karena memang kan pondok pesantren itu sangat kental dengan nuansa Islam. Jadi orang banyak mengira kalau semua tradisi ataupun budaya yang ada di pondok pesantren itu memang berasal dari ajaran Islam, padahal kan enggak. Biar orang enggak salah persepsi. Kenapa? Karena seringkali terjadi itu ketika ada hal-hal seperti ini dikritik, kemudian demo ataupun aksi ataupun balasan-balasan itu seringkali mereka merepresentasikan diri mereka itu atas nama Islam, padahal yang dikritik itu mungkin ya budaya ataupun tradisi-tradisi yang nggak ada sama sekali dalam ajaran Islam. Nah itu juga perlu dievaluasi ataupun konfirmasi seperti ini juga kan nggak ada juga kan dari pihak-pihak yang ada di rekaman video itu kan gitu. Jadi aku yakin yang mengkritik ataupun yang menyindir di media-media sosial itu juga orang Islam kok. Jadi mungkin ada baiknya itu ya nggak perlu disikapi secara arogan dengan mau mengerahkan massa karena punya massa yang besar gitu kan. Apalagi mengatasnamakan Islam, padahal yang dikritik bukan ajaran Islam. Dan aku juga yakin kalau tradisi-tradisi seperti itu diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan umum, ya mungkin banyak orang-orang tua keberatan ketika melihat anaknya atau sanak saudaranya diperlakukan dengan cara seperti itu. Ya mungkin itu dianggap bukan paksaan gitu kan, memang inisiatif karena menghormati segala macam. Tapi kalau memang hal itu nggak diinginkan sama orang yang merasa dihormati, itu kan nggak akan terjadi juga. Bisa ada pencegahan atau ada kata-kata jangan berlebihan, itu juga kan bisa dilakukan, itu yang normal-normal aja gitu kan. Ya udah mungkin segitu aja. Video ini dibuat bukan untuk maksud menyinggung atau membela pihak manapun. Ini hanya keresahan pribadi, ya mungkin sebagian orang juga punya keresahan yang sama kayak aku juga. Mudah-mudahan terwakilkan, dan mudah-mudahan juga akan ada jawaban-jawaban yang mungkin lebih menenangkan, menyejukkan, karena ini juga terkait dengan lembaga pendidikan, apalagi di situ juga ada norma-norma agama juga, norma-norma sosial juga. Ya mudah-mudahan bisa selesai dan damai. Nah itu tujuannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.